Selamat datang di Nasihat Ayah, di mana saya akan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang masuk ke DM Instagram @ahmadrishad, lalu kemudian akan saya tanyakan ke Ayah. Let's begin. Ada salah satu followers yang bertanya, kalau misalnya ibu saya mau kawin lagi, apa yang harus saya lakukan? Ibu. Betul. Gimana saya harus menanggapinya? Kan dia kan berarti kan single parent kan? Iya. Sebenarnya dia mau menikah lagi. Dalam keadaan single lah pasti ya. Ya, dia mau menikah lagi gitu. Ya ditanya. Kadang anak mikirnya begitu, ada sih anak yang baik, tapi kebanyakan anak nggak baik. Ya dia tanya, dia berhak untuk bertanya kan. Bertanya, kenapa Bu kok mau menikah lagi misalnya gitu kan. Mungkin dia bisa menjelaskan. Oh iya, saya soalnya di rumah ini tidak ada orang lagi. Kalian pergi sudah gede-gede semua, pergi-pergi keluar dari rumah. Saya sendirian di rumah misalnya gitu kan. Sepanjang dia ada alasan-alasan, itu berarti lebih harus didukung daripada tidak ada alasan gitu. Ya pasti ada alasan sih, pasti. Nah ya, artinya alasan yang masuk akal. Yang bisa diterima anaknya atau yang masuk akal? Enggak, yang masuk akal secara umum aja. Kalau anak kan kadang-kadang anak kan emosional, wataknya lain-lain. Buat apa ini itu kan gitu anak-anak ya. Tapi orang tua kan dia berhak untuk menikah lagi itu tanpa izin dari anaknya juga dia berhak kan. Cuman kan ini kan anaknya mikir ada orang lain masuk ke dalam rumah gitu kan. Misalkan begitu. Ya. Atau buat apa kan? Misalnya bapak baru meninggal kemarin misalnya, ini contoh nih misalnya. Oh Anda sudah kawin lagi misalkan gitu misalkan. Iya. Jadi berarti yang pertama tanya dulu alasannya apa gitu ya? Iya ditanya kan. Lalu? Kan nanti dia akan cerita kan. Nah kalau alasannya itu masuk akal, ya sudah kita harus setuju. Harus setuju ya. Tapi kalau tidak masuk akal didiskusikan. Tapi masuk akalnya sekali lagi secara umum berarti ya? Secara umum. Bukan masuk akal secara anak itu berarti? Ya jadi secara umum itu artinya logis lah. Ya logis yang disetujui secara, orang banyak lah gitu maksudnya. Iya. Bukan pikiran kita sendiri gitu kan? Iya misalnya contohnya ayah tadi bilang itu kan. Misalnya soalnya saya kan sejak ayah mau meninggal ya saya kan di rumah sendirian. Misalnya anak-anak sudah besar-besar pergi-pergi. Urusannya sendiri-sendiri ya saya tidak bisa kalau sendirian gitu kan. Mungkin seperti itu ya kan. Atau yang lain-lain kan, alasan lain. Misalnya alasan ekonomi misalnya. Kalau misalkan sudah dijelaskan lalu masuk akal secara umum logis, ya harus diterima berarti. Ya harus diterima. Karena anak kan tidak berhak untuk menolak. Tapi kan ada pasti yang Loh, ya dia artinya menolak dalam arti mempertanyakan boleh. Tapi kalau menolak itu, oh saya tidak setuju, tidak bisa ini, tidak bisa begitu. Oh nggak bisa begitu? Dia tidak berhak. Ya emang harus menerima kalau misalnya dijelaskan gitu ya. Selama itu logis gitu ya. Iya. Baru-baru ini ada berita viral dari seorang laki-laki yang rumah tangganya berantakan ya. Karena istrinya terpengaruh standar TikTok. Jadi suaminya ini ngasih uang bulanan 7 juta per bulan. Di luar uang belanja dan kebutuhan rumah dalam kondisi belum punya anak nih mereka berdua. Tapi istrinya bilang wanita zaman sekarang itu minimal dikasih uang tuh 15 juta per bulan ya. Setelah diselidiki ternyata istrinya ini terpengaruh sama influencer TikTok ya. Tapi bukan kita kan? Bukan. Udah pasti bukan kalau itu. Gimana menurut Ayah? Ya inilah makanya orang itu komunikasi suami istri itu harus terbuka gitu kan. Orang harus mau menerima kenyataan. Ini kalau sudah watak orangnya tidak mau menerima kenyataan, pokoknya tidak mau tahu saya, yang penting saya pokoknya harus sekian misalnya. Ya kan, itu memang agak berat ya ngadepinya. Artinya istrinya ini kan ngotot harus sekian. Kalau kurang dari itu tidak cukup saya. Ya suami harus memberikan pengertian bahwa saya mampunya cuma sekian aja. Masa nanti gara-gara gitu dia akan cerai kan enggak? Iya, soalnya katanya ngelihat apa di TikTok bilang wanita zaman sekarang minimal 15 juta per bulan, dia terpengaruh katanya. Iya. Tapi kalau menurut aku sih, ini menurut aku ya, kayaknya sih tidak semudah itu terpengaruh sama TikTok, itu tidak semudah itu. Pasti ada bagian kecil dari hatinya itu yang emang pengen lebih lagi uangnya. TikTok cuma ngedorong hasratnya dia yang kecil itu aja ke permukaan kalau menurut aku. Jadi itu memang medsos itu bisa mempengaruhi, tapi seberapa besar pengaruhnya itu di tiap orang bisa berbeda-beda gitu kan. Kalau orang yang memang jiwanya udah lemah, dia lihat di medsos apa aja yang diomongkan medsos itu diadopsi sama dia. Ya kan, ada orang-orang yang begitu, memang ada gitu kan. Kalau si suaminya ini merasa bahwa oh ini istrinya termasuk tipe yang seperti itu, ya dia harus bisa meyakinkan, belajar bagaimana meyakinkan istrinya itu. Kan udah sampai cerai ini. Kalau sampai keputusan cerai, sudah sama-sama dua-dua sudah merasa sudah tidak ada jalan lain, ya sudah. Jadi kan ada mekanismenya itu kan. Kalau misalnya ini tidak bisa sepakat dua-dua ini,
suruh menunjuk perwakilan masing-masing, ya kan? Suaminya nunjuk satu wakil, istrinya nunjuk satu wakil, biar wakilnya itu bicara berdua, berunding. Ini yang mana yang harus diluruskan nih pemahamannya. Mungkin suaminya, mungkin istrinya kan gitu. Lihat situasi dan kondisi. Tapi ini sebenarnya salah TikTok apa gimana ya sebenarnya? Aku nggak begitu nyampe gitu pemikirannya bahwa ada orang yang benar-benar purely pikirannya berubah karena ada influencer TikTok yang ngomong misalkan gitu, purely berubah gitu. Aku merasa pasti ada di dalam hati kecilnya itu ada 1% lah misalnya dia emang pengen lebih lagi gitu uangnya misalnya gitu, paham nggak ya? Iya, jadi itu memang kan tergantung orangnya juga kan, tergantung orang masing-masing. Jadi tidak murni karena pengaruh itu, memang wataknya dia begitu, iya, wataknya istrinya itu, iya. Kan ini kan soalnya kan banyak yang wah ini makanya saya tidak pernah download TikTok katanya. Iya. TikTok ini memporak-porandakan pikiran masyarakat. Sebenarnya ya emang di dalam hati, dalam pikirannya dia ada itu. Iya. Yakin aku. Iya, jadi memang itu ada watak yang mudah dipengaruhi. Ada orang yang begitu memang. Enggak, dia emang pengen duit lebih pasti. Iya. Tapi kecil, mungkin apinya cuma satu korek api, ya kan? TikTok jadi bensinnya. Karena dia punya rencana lain gitu kan. Pengen bisa ngumpulin uang atau juga di samping TikTok dia juga teman-temannya itu. Teman-temannya, lingkungannya benar. Teman-temannya itu misalnya nanya, kamu kalau tiap bulan tuh bisa nabung berapa misalnya gitu kan. Terus dia bilang, wah saya enggak bisa nabung soalnya saya cuma dikasih sekian. Nah terus dia bilang, wah kalau saya ada sih tabungan, bisa nabung saya sehingga saya bisa beli perhiasan, beli tas yang bagus. Dan sebagainya gitu kan. Dia ngelihat temennya seperti itu, akhirnya dia juga ingin seperti temennya ini kan. Nah, dia minta lah kenaikan dari suaminya. Suaminya tidak mampu ya. Terus gimana lagi kalau tidak mampu? Komunikasi sejak sebelum menikah itu memang perlu supaya bisa saling memahami gitu loh. Jangan ada pikiran si istrinya ini bahwa suaminya ini pelit. Padahal sebetulnya bukan masalah pelit karena dia tidak mampu. Mampunya cuma segitu aja misalnya gitu kan. Kalau orang yang emang sederhana dasarnya maksudnya, mau dikasih 1000 video juga dia pasti akan tetap sederhana, bener gak? Iya, meskipun kalau terus-terusan dihujani dengan opini-opini negatif, orang bisa aja berubah memang. Tapi sebenarnya lebih parah bukan dari sosmednya nggak? Dari lingkungan. Lingkungannya, teman-temannya. Yang banyak terjadi itu dari pengaruh dari teman-teman. Apalagi kalau ibu-ibu kan. Ibu-ibu itu kan kalau temannya bisa naik, kan dia merasa bahwa kenapa saya tidak bisa ya? Bagaimana caranya dia bisa seperti itu gitu kan? Dia tanya mungkin, saya kan tiap bulan itu ada nabung sisa dari pengeluaran-pengeluaran loh. Saya tidak bisa. Malah kadang-kadang malah kurang, ngepres banget gitu kan. Dia minta sama suaminya supaya dinaikkan gitu kan. Jalan paling gampang ya ngambil kesimpulan bahwa ini suaminya kurang pintar bikin duit gitu ya, paling gampang deh. Kalau udah begitu. Kamu males sih, mestinya kamu kayak tetangga sana itu yang pulang kerja itu dia pergi lagi kerja lagi. Nanti giliran suaminya pulang kerja taruh tas terus pergi lagi kerja, nanti dicurigai. Kok tiap enggak pernah serba duduk salah santai di rumah ya. Ini memang kadang-kadang sudah memang wataknya begitu, memang serba salah memang. Serba salah ya. Pentingnya orang itu, suami istri itu punya pemikiran visi yang sama, punya mimpi yang sama. Jadi dia setiap kali akan melakukan apa-apa itu pikirannya sama. Kalau laki-laki resign dari kantor gara-gara nggak kuat sama tekanan kantor misalnya, apakah itu menandakan bahwa laki-laki ini lemah? Ya belum tentu, kan tergantung seberapa besar tekanan yang dia alami kan. Seberapa besar yang masuk ke lemah, seberapa besar yang masuk ke nggak lemah? Ya kalau sampai mempengaruhi perasaan dia sehingga dia nggak bisa tidur misalnya, mau masuk kantor nggak nyaman rasanya, ya itu sudah berat itu kan. Dia harus buka komunikasi sama atasannya. Saya rasakan di sini saya bekerja begini. Jangan gampang-gampang terus dia resign, jangan. Langsung keluar begitu aja gitu kan. Ya jangan, enggak bisa karena dia keluar, penghasilan dia enggak ada di situ. Rumah tangganya gimana? Anak istrinya. Tapi jujur zaman sekarang banyak yang tidak terlalu memikirkan itu ya. Ya enggak boleh dulu pokoknya gitu. Ya enggak boleh begitu. Enggak boleh. Kalau dia mau keluar dia harus tahu bahwa rencana ke depannya apa. Dia akan bekerja di mana, penghasilan dia akan digantikan melalui apa gitu, harus tahu dia. Karena sekali lagi orang sudah menikah itu dia sudah tidak hanya mengurus dirinya sendiri tapi dia mengurus satu keluarga, anak, istri semua kan. Jadi yang memisahkan laki-laki yang lemah dan yang tidak tuh apa? Soal resign dari kerja ini.
Batasnya di mana maksudnya? Apakah misalnya itu. contoh baru dimarahin sekali dia langsung keluar, itu menurut ayah lemah misalnya itu ini lemah. contoh. Itu jelas lemah. Jadi kalau misalnya orang dunia kerjanya dia itu, artinya tempat pekerjaan dia itu sedemikian ada tekanan-tekanan sehingga dia terganggu tidurnya misalnya ya kan. Atau dia mau berangkat kerja tuh rasanya aduh nggak enak ini saya mau kerja tuh sudah tidak nyaman gitu. Ya berarti itu sudah tekanannya sudah cukup keras. Ya dia harus bicarakan dengan pimpinannya dulu. Tapi kan kadang ada orang yang resah, wah nggak seneng ini karena dia memang nggak seneng kerja, ada juga yang begitu. Ya itu makanya itu kan itulah yang lemah itu yang seperti itu kan. Yang nggak seneng kerja maksudnya? Iyalah. Jadi orang kalau lemah itu kan ada tekanan sedikit aja dia rasanya udah pengen nggak masuk kerja, pengen tiduran di rumah gitu kan. Ya itu orang yang lemah. Ya kalau yang kuat kan dia tekanan seperti apapun dia akan berpikir mencarikan jalan supaya tekanan itu menjadi ringan buat dia. Kecuali udah terlampau parah banget gitu ya. Iya terlampau parah. Ukurannya terlampau parah gimana? Nah. Sudah mengganggu tidurnya dia, ya kan, pulang dia sampai rumah tidak bisa tidur karena dia mikirin pekerjaan terus. Beberapa hari tapi ini ya kejadiannya ya, maksudnya nggak sehari doang nggak bisa tidur. Oh iyalah, harus jelas ini. Iya, jangan karena ditegur sama atasan satu kali aja dia sudah langsung merasa ditekan, itu kan tidak boleh juga kan. Nah tapi tekanan maksimal buat dia belum tentu sama yang lain maksimal juga. Ada juga orang yang pintar mencari jalan bagaimana memperbaiki hubungan dengan pimpinan, dengan teman kerja dan sebagainya. Dan dia harus belajar untuk berani introspeksi. Ini masalahnya di dia atau di teman-teman itu. Tidak ada yang bisa mengerti saya gitu kan. Iya, misalnya begitu. Berarti yang gak beres dia kalau kayak gitu. Ya dia yang gak beres. Iyalah. Kan dia menganggap semua orang salah. Di kantor salah, di jalan salah, di rumah salah. Ya sudah, itu berarti dia yang bermasalah. Dia harus konsultasi sama psikolog. Berarti itu tanda-tanda kita nggak beres itu ya salah satunya ya. Kita merasa semua orang lain salah gitu ya. Iya, salah semua. Jadi kalau misalnya kita terkena tekanan terus sampai jangka panjang gitu, ya itu berarti wajar kalau keluar gitu ya. Iya, kalau sudah tidak tahan ya keluar. Tapi kalau sekali misalnya langsung keluar, itu baru lemah menurut saya. Ya itu orang yang lemah, iya. Laki-laki yang harus peka atau wanita yang harus memperbaiki cara komunikasinya? Jadi kalau ada miskomunikasi, ya dua-dua harus bersama-sama membicarakan itu. Masalahnya di mana gitu. Karena kan tidak mungkin kalau kita mau menyalahkan salah satu pihak itu nanti akan menjadi pertentangan di antara keduanya. Jadi bicarakan bersama. Kok selama ini saya merasa begini. Misalnya suaminya merasa bagaimana, kemudian dibicarakan dengan istrinya, bagaimana pendapat kamu gitu. Ini kan soal kepahaman antara satu sama lain ini. Iya. Iya kan? Laki-laki harus belajar peka atau wanita memperbaiki komunikasi dengan cara ngomong aja langsung. Jadi kita nggak perlu nebak-nebak maksudnya gitu. Komunikasi antara dua orang itu kan kadang-kadang bisa naik turun ya. Kadang-kadang mudah untuk dipahami, kadang-kadang tidak mudah. Jadi orang harus bicara terus terang aja supaya tidak ada kesalahpahaman. Oh, tapi kan maksudnya kadang-kadang wanita ingin dimengerti juga kan maksudnya. Ya sama. Masa saya harus ngomong terus sih, kamu agak peka sedikit dong gitu kan misalnya gitu. Harus memahami watak masing-masing. Orang kawin tuh, orang sudah nikah, udah berumah tangga kan masing-masing harus memahami cara berkomunikasi satu sama lain gitu loh. Jadi kalau misalnya begini tuh, oh berarti dia tidak setuju misalnya. Kalau yang satunya juga harus memahami itu bagaimana. Kedua-duanya itu harus saling mempelajari gitu loh. Oh, jadi nggak boleh juga, nggak peka tuh nggak boleh juga maksudnya gitu. Iya, pokoknya dua-dua harus saling mendekat, harus saling membicarakan. Jadi, kalau dikatakan misalnya oh ya Anda mesti peka dong melihat begini kok kamu tetap aja tidak mau tidak mau memahami keadaan saya misalnya gitu kan. Mungkin pada awal-awal perkawinan tidak boleh seperti itu. Jadi orang harus terbuka, komunikasinya terbuka. Misalnya sekarang minta ditebak maksudnya gitu. Iya. Jadi misalnya saya tidak setuju dengan ini, ngomong tidak setuju. Bukan kayak. Apalagi pada awal-awal pernikahan. Awal-awal pernikahan kan orang belum saling bisa memahami gitu kan. Jadi harus saling mempelajari, kemudian belajar saling memahami. Oh ini kodenya dia adalah tujuannya begini. Oh ini kode bahwa dia tidak setuju. Jadi yang laki harus memahami kodenya apa gimana sih maksudnya? Dua-dua suami istri juga harus begitu. Sama. Jadi yang laki harus memahami kodenya, mencoba memahami, yang istri harus mencoba untuk ngomong apa adanya gitu. Iya, jadi pada awal-awal pernikahan kan orang belum memahami betul wataknya masing-masing ini kan. Jadi orang harus terbuka.
Nanti kalau sudah jalan, pernikahan sudah jalan sekian tahun, lama-lama orang bisa tahu, oh kalau suami saya begini, ini berarti dia tidak setuju. Oh. Gitu loh. Oh kalau ini istri saya, kalau biasanya kalau dia tidak suka tuh dia akan berkata begini-begini gitu. Tapi kan pada awal-awal pernikahan kan orang belum saling memahami. Ya harus belajar untuk saling memahami. Paham enggak maksudnya? Ya paham sih maksudnya sih. Nah, ya. Tapi Jadi, kan setiap orang itu kan beda-beda maksudnya kan. Ada yang cepat dalam mempelajari orang lain tuh ada yang cepat. ya. Ada yang orang yang wah saya pokoknya nggak peduli kan ada tuh orang begitu tuh ada tuh. Ya kalau bilang tidak peduli, berpikir tidak peduli itu berarti dia kan tidak mau memahami. Ya kalau kan kita tidak nggak mau tahu memahami, tapi pemikiran dia. nah ya kan. Jadi kan misalnya sekarang kalau apa namanya masing-masing itu suami istri kan biasanya punya kode-kode sendiri gitu kan. Artinya kalau dia gayanya seperti ini berarti dia tidak setuju sama saya. Ya Ini sudah. berarti yang tanpa ngomong ini berarti. Ya yang tanpa ngomong. Tapi pada awal-awal perkawinan kan belum saling mengetahui. Maka dari itu didahulukan menjelaskan dulu. Menjelaskan. Dibanding harus nebak-nebak begitu ya. Iya, jangan nebak-nebak karena nebak-nebak bisa salah. Dan memang kan orang kan perkawinan pada awal-awal tuh pasti banyak perbedaan-perbedaan pasti. Karena saya dulu pernah jelaskan bahwa orang dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda dengan orang tua yang karakternya berbeda masing-masing. Jadi bisa aja kan apa namanya keluarannya itu tidak sama gitu. Nah jadi ya Pasti harus nggak sama sih. Iya makanya ya tapi kan ada juga yang mirip-mirip gitu. Pertama pada waktu dia sebelum menikah kan dia sudah mulai saling memahami gitu kan, belajar untuk saling memahami. Tapi kan masih kurang itu. Pada awal-awal pernikahan itu harus lebih terbuka lagi gitu loh. Oh, menurut ayah sebaiknya dahulukan ngomong dulu di awal gitu ya. Iya. Maksudnya jangan minta ditebak dulu gitu. Iya betul. Tapi nanti minta ditebak boleh berarti? Ya kalau sudah saling memahami ya enggak apa-apa. Karena kalau ketika sudah saling memahami itu, kalau misalnya orang ditebak aja gitu kan, yang ditebak itu enggak tepat, dia masih bisa menerima. Tapi kan menebak itu kan ada sekian persen bisa gagal misalnya, bisa gagal paham. Bisa, iya. Sedangkan kalau ngomong 100% harusnya paham, kecuali ya mungkin pemikirannya nggak tahu di mana kali. Iya. Paham kan maksudnya kan? Kalau kita menyampaikan langsung 100% informasi pasti aku ngomong begini ayah nyampe langsung. Iya. Tapi kan kalau aku diam misalnya begini kan ayah menebak-nebak kan ada chance ayah salah juga kan. Iya. Kenapa kita nggak ambil jalan yang udah pasti aja? Awalnya memang akan lebih banyak komunikasi, saling terbuka, saling apa namanya berterus terang. Saya tidak suka yang seperti ini, misalnya begitu kan. Saya minta ini begini, gitu-gitu biasa kan. Nanti sampai saling memahami. Kalau sudah saling memahami dua-dua, kadang nggak perlu ngomong juga udah paham gitu ya. Iya, iya. gitu lah. Persentase gagalnya lebih kecil. Lebih kecil, makin lama makin kecil. Walaupun tentu. masih ada tapi. Ada, sampai mati juga masih ada pasti. Kalau gitu kenapa nggak ngomong aja sih semuanya 100% gitu maksudnya? Ya boleh aja sesuai kesepakatan kan. Supaya tidak ada kegagalan sama sekali gitu. Iya, boleh aja. Cuman kan artinya kalau orang terlalu formal, komunikasi antara suami istri terlalu formal itu kan tidak nyaman juga. Iya, terlalu asertif ya. Iya. Jadi ya akhirnya nanti ya tetap aja ada seni nebak-nebak itu ya. Gitu. Ada gesek-gesekan sedikit itu biasa, tidak masalah. Gimana cara biar kita bisa fokus sholat? Iya. Kan kadang-kadang kan kita misalnya mau sholat tapi ada pikiran lain yang mengganggu ya kan. Iya. Masuk tiba-tiba kita nggak bisa nolak, mau gimana terus? Dulu ayah pernah nulis itu judulnya sholat fokus. Ya kan menjelaskan tentang itu. Para ulama itu mengajarkan kepada kita supaya kita itu bisa sholatnya itu khusyuk, ya fokus. Sejak kita berjalan mau mengambil wudhu, itu di pikiran kita sudah sholat, tidak boleh mikir yang lain. Gitu loh. Iya kan? Dari sejak sebelum wudhu pikirannya udah sholat gitu. Iya, waktu mau ke tempat wudhu, mau ngambil wudhu itu sudah pikirannya sholat, bahwa dia mau beraudiensi dengan Allah. Sholat ini sebetulnya kita beraudiensi dengan Allah gitu loh. Tidak main-main itu sebetulnya. Ya ketika dia sudah berpikirnya begitu, dia ngambil wudhu, habis ngambil wudhu udah langsung menuju ke tempat sholat untuk sholat. Kalau belum masuk waktu ya duduk di tempat sholat itu nunggu. Supaya kita pikiran kita tidak kemana-mana gitu. Tapi kan kadang-kadang misalnya, apalagi kalau misalnya kita lagi ada masalah, misalnya kayaknya sulit gitu, nggak ada pikiran, nggak ada masalah masuk dalam kepikiran gitu. Misalnya ada masalah apa? Ya masalah apapun lah, masalah misalnya di kantor atau masalah misalnya istri atau pasangan gimana misalnya. Ya itu konsekuensinya. Kadang-kadang masuk aja. Nah konsekuensinya kita memang
pada waktu kita menuju ke tempat sholat tuh kita sudah tidak boleh mikir yang lain-lain gitu loh. Kalau kita masih mikir yang lain-lain, wah itu kacau. Apalagi habis wudhu terus ngambil HP, SMA, WA-an dulu misalnya atau apa gitu, atau ngelihat ini ada pesan masuk enggak. Nah itu kita sudah pasti udah terpecah konsentrasinya. Jadi udah begitu mau wudhu itu sudah HP taruh, semuanya udah pasrah, wudhu, ngambil wudhu. Dan ketika mau wudhu itu kita harus sadar bahwa kita akan beraudiensi dengan Allah, akan duduk berhadapan, berdoa, ya kan, menyampaikan puji-pujian pada Allah. Jadi ya, tapi kalau misalnya kepepet, misalnya lagi ada masalah kan kita nggak bisa ngontrol pikiran kita kadang-kadang. Apa yang harus dilakukan? Harus dilatih terus. Memang khusyuk itu tidak mudah. Harus dilatih. Biar nggak mikirin, biar ngelupain dulu semuanya. Pokoknya saya sholat dulu. Iya, makanya juga diajarkan sama para ulama itu, kita kalau sholat itu berdiri menghadap kiblat, kita melihat ke tempat sujud. Nah, kemudian kita tidak melakukan gerakan kecuali gerakan yang memang gerakan sholat. Kalau kita udah garuk-garuk kepala, walaupun misalnya, sholatnya belum mulai maksudnya. Iya, pada waktu mau sholat itu, takbiratul ihram itu sudah mulai, jangan garuk-garuk kepala misalnya atau apa gitu, atau noleh lihat jam, ya kan, atau lihat sekeliling kita, ini itu membuat kita tidak bisa khusyuk. Jadi supaya khusyuk itu memang sejak awal mula kita mau ngambil wudhu itu sudah pikiran kita bahwa kita akan beraudiensi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wah susah, ya memang harus dilatih. Sahabat aja diuji sama Rasulullah, pernah juga banyak yang gagal kok untuk sholat khusyuk itu. Ya tapi kan dilatih terus, lama-lama ya bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya lagi sholat misalnya terus tiba-tiba ada pikiran masuk, itu nggak batal kan sebenarnya, atau batal? Ya itu mengurangi nilai dari sholat. Oh gitu ya. Nah itu bagaimana supaya tidak begitu? Ada yang kedua di samping khusyuk itu ada khudur namanya. Khudur itu kita menghadirkan hati kita di dalam sholat itu. Jadi kita itu misalnya kita mengangkat tangan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita menyadari bahwa kita berhadapan dengan yang maha besar, Allah gitu kan. Kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, itu kan semua. Jadi kalau mau khusyuk dan khudur, ya dia harus tahu arti-arti kata-kata yang dia ucapkan pada waktu sholat gitu. Jadi nggak cuma dihafal doang ya? Iya. Nah itu akan tercapai khusyuk dan khudur. Ya itu sholatnya bagus. Tapi ada orang yang tidak bisa mencapai khudur, paling sedikit khusyuknya itu. Jadi khudur ini next level of khusyuk gitu maksudnya? Iya. Jadi khudur itu pada waktu setelah kita Allahu Akbar itu kita khudur, menghadirkan hati kita. Level tingkat selanjutnya setelah khusyuk maksudnya ini atau apa? Ya itu dua hal yang berbeda. Oh dua hal yang berbeda. Oke. Kalau khusyuk ini menyangkut lebih banyak ke arah gerakan-gerakan dan pikiran-pikiran kita, fokus. Kalau khudur ini hati kita terlibat juga di dalam sholat itu. Oh iya. Kalau kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu di dalam hati kita dan pikiran kita meyakini bahwa Allah itu Maha Besar gitu lah. Oh iya. Detik-detik menuju pernikahan, sifat asli pasangan terbongkar. Apa yang harus dilakukan? Diskusikan aja, bicarakan. Kalau memang ternyata masalah yang terbongkar tuh hal-hal yang prinsip yang akan mengganggu keberlangsungan perkawinan, ya enggak jadi, enggak apa-apa. Kan belum menikah kan? Tapi didiskusikan dulu. Iya, dibicarakan. Kalau dia bilang, oh oke, baik, saya akan merubah ini, gimana? Bukan masalah akan berubahnya. Kalau akan berubahnya ya belum tentu bisa, apalagi sudah deket-deket. Iya kan? Terus didiskusikannya apa kalau gitu? Ya dibicarakan. Jadi mungkin kita salah paham dengan perilakunya dia itu. Oh iya. Misalnya, wah ini kok ngeliat kok marahnya begini. Mungkin kita salah paham, mungkin ternyata sangat menyakitkan untuk dia, misalkan begitu contohnya gitu ya. Contohnya itu. Oh iya. Jadi didiskusikan untuk mencari tahu kenapa dia begitu. Iya. Kalau ternyata itu memang watak aslinya dia, ya sudah, kita kalau kira-kira itu akan mengganggu perkawinan, tidak jadi. Loh kalau dia bilang, saya janji saya pasti akan berubah. Gitu gimana? Nah kita kan bisa ngukur. Kan kita sudah kenal sama dia. Orang mau menikah kan harus kenal dulu. Kamu udah kenal wataknya dia, terus kemampuan dia menyesuaikan dengan situasi baru dan sebagainya, kan kamu tahu. Maksudnya kita punya takaran kira-kira dia benar-benar bisa berubah apa enggak gitu. Iya, kalau kira-kira kita khawatir, wah ini kayaknya enggak akan bisa dia berubah ini. Ya sudah, enggak jadi. Tapi kan kalau mikirnya pakai emosional ya pasti kita yakin dia bisa berubah. Ya jangan emosional. Ya sulit lah, mana mungkin orang udah detik-detik pernikahan gak emosional. Berarti risiko nanti kamu akan terima risikonya.
kamu akan menghadapi risiko menghadapi orang dengan watak perilaku yang akan mengganggu pikiranmu nanti ke depan. Ya kalau kamu berani ya silakan. Kan itu kan ada ukurannya juga, artinya oh ini cuma perkara-perkara kecil enggak apa-apa. Tapi kalau menyangkut hal-hal yang prinsip ya tidak bisa. Oh gitu. Iya. Tapi ini kan catatannya kan udah deket misalnya kan, wah sebentar lagi misalnya gitu kan. Iya, enggak apa-apa kan, belum menikah, selama belum menikah ya dia kan masih belum jadi. Uang gedung udah dibayar ya kan, undangan udah disebar kemana-mana misalnya gitu kan. Ya itu kan kecolongan berarti kamu kan. Sudah kenal dia, ya kecolongan, sudah kenal dia sebelum-belumnya. Kok bisa sampai tidak ketahuan dia punya watak yang sangat mengganggu. Kan ini yang sangat mengganggu. Sangat mengganggu, betul. Nah, ya. Yeah. Yang akan sangat mengganggu. Dan kalau sudah menghadapi begitu ya daripada nanti di belakang jadi masalah, nanti nikah terus habis nikah ribut akhirnya bubar, ya lebih baik sebelum nikah sudah tidak jadi nikah. Kalau tidak jadi nikah kan beda. Tapi kan ada quotes juga yang bilang kayak gini kan, if life gives you lemon, make a lemonade katanya. Jadi kalau dikasih yang asam-asam tuh lemon ya kan, kita bikin lemonade aja. Jadi maksudnya ya udah diterusin aja. Ya itu kan itu istilah-istilah begitu kan tidak mesti tepat kan? Iya enggak nah, tepat ya. sih. Kalau kamu berani menghadapi risikonya ya silakan lanjut. Tapi kalau kamu kira-kira nanti ini wah ini akan berisiko nih. Bisa terjadi hal-hal yang negatif. Karena apa? Orang kan menikah bakal punya anak, ya kan? Ya jadi kan pikirannya pasti ya ingin seumur hidup. Iya kan? Oh misalnya ada yang pikirannya, wah ya udahlah nggak apa-apa, nanti kalau nggak cocok kan tinggal cerai aja kan. Ada sekarang begitu gimana ya? Ya ada orang yang memang sembarangan. Oh. Iya kan? Dia tidak tahu beratnya orang bercerai itu pasti rasanya tidak enak, tidak nyaman pasti. Jadi didiskusikan dulu, cari tahu kenapa dia bisa begitu misalnya. Siapa tahu kita salah sangka. Iya. Habis itu kalau misalnya ternyata oh iya kita salah sangka, ya udah lanjut gitu ya. Iya. Kalau ternyata oh tidak salah sangka, emang dia orangnya begitu. Pikirkan apakah ini akan menjadi masalah ke depan. Kalau iya ya batal, tidak jadi nikah. Walaupun udah dekat itu. Ya terserah. Orang tua apa udah wah ya besok kamu menikah. Ya kamu mau pilih mana? Mau pilih basa-basi tapi nanti akhirnya ada masalah di belakang hari, atau mau sekarang aja? Iya dong. Iya. Kalau kamu merasa bahwa biar aja saya berani ngadapi itu, ya terserah kamu. Oh iya. Kan orang menikah itu pasti orang dewasa bukan anak-anak. Jadi harus berpikirnya itu komprehensif. Gimana pendapat ayah tentang istri yang lebih kaya daripada suami? Ya enggak apa-apa. Kan kadang-kadang ada wah kalau istri lebih kaya pasti kamu diinjak-injak sebagai suami. Ada orang yang bilang begitu kan? Iya. Ayah pasti pernah dengar juga kan? Iya, ada yang begitu. Tapi kan tidak semua orang begitu. Pokoknya yang penting betul itu pranikah itu orang harus saling memahami. Perjanjian pranikah? Bukan perjanjian. Pokoknya sebelum nikah itu orang harus betul-betul mengenal pasangannya itu. Karena kalau orang tidak mengenal pasangannya nanti kecewa. Dan ini termasuk masalah kekayaan kan. Istri lebih kaya ya sudah biar aja. Tapi orang laki harus berpikiran dia tidak berharap apa-apa dari istrinya. Tidak berharap uangnya istrinya itu gitu loh. Dia akan cari uang sendiri, dia akan atur kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau mungkin juga ada orang yang misalnya istrinya lebih kaya, terus istrinya dengan ikhlas dia akan membantu suaminya, ya enggak apa-apa juga, boleh. Tapi itu harus dibicarakan sebelumnya gitu loh. Sebelum pernikahan, nanti gimana ini, gini gitu kan. Ada juga yang bilang maksudnya kebanyakan pasti tidak akan respect tuh sama suaminya karena wah dia lebih kaya misalnya. Semua dia yang bayar nih itu misalnya gitu kan. Ya kalau terus misalnya harus respect suaminya gitu misalkan. Kalau merasa bahwa nanti akan terjadi begitu dan membuat kehidupan tidak nyaman ya jangan menikah. Oh gitu ya. Iya gitu aja kan. Takut gitu maksudnya. Gitu aja kan gampang kan. Tapi kalau menurut saya gimana kayak gitu? Hah? Enggak juga berarti kalau menurut saya. Enggak juga ya. Tergantung dari rasa cinta di antara keduanya. Kalau memang saling mencintai, sudah tahu bahwa suaminya lebih miskin dari dia dan dia mau menerima keadaan, ya sudah, enggak apa-apa kan. Tapi suami tetap harus memprovide untuk rumah. Kan itu kewajiban suami. Kewajiban suami untuk membiayai kehidupan kan. Tapi misalnya istrinya kan kaya, misalnya, wah saya kebutuhan rumah karena dia orang kaya ya 100 juta sebulan misalkan, contoh. Enggak bisa kan, sebelumnya kan harus sudah ada pembicaraan dulu kan.
saya ini penghasilan saya 15 juta sebulan misalnya begitu. Berarti ya harus bagaimanapun suami hanya bisa memberikan 15 juta. Jadi misalnya 100 juta ya udah. Kalau dia 85 jutanya istrinya yang ngapain? Terserah. Dia mau nambahin sendiri terserah. Oh iya. Uang itu uangnya dia kok, bukan uangnya suami kan? Pokoknya kan ayah dulu udah pernah jelaskan itu. Bebas dia kalau mau itu. Tapi yang terang saya mampunya sekian, jangan ada komplain-komplain nanti di belakang gitu kan. jelasin aja mampunya segini untuk saat ini gitu ya. Iya. Ya kalau Allah bukakan pintu rezeki yang lebih luas lagi, saya akan bekerja sebaik mungkin. Ya mungkin bisa naik tapi mungkin juga tidak. Gitu kan? Iya. Nah ya.